Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ini sudah sepertiganya kita lalui, sudah sepertiganya kita lewati. Tentunya perlu ada satu evaluasi pada diri kita. Apakah puasa Ramadan kita yang sepertiga ini yang sudah kita lalui ini betul-betul didasari dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Benar-benar puasa kita berangkat dari hati yang ikhlas. Kemudian juga kita mengamalkan ibadah puasa Ramadan ini dengan penuh ikhtisab, dengan penuh kehati-hatian, sehingga kalau puasa kita didasari dengan iman dan penuh kehati-hatian yaitu ikhtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Sebagaimana sabda Rasul, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengingatkan sebagaimana sabda Rasul, perlu puasa kita, ibadah puasa kita didasari dengan iman, dengan ihtisab, dengan penuh kehati-hatian. Yang diantaranya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, diantaranya agar puasa, ibadah puasa kita betul-betul berkualitas, agar ibadah puasa kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan dahaga saja. Puasa bukan hanya sekedar kita menahan makan dan minum serta syahwat kita, tetapi ibadah puasa kita juga perlu kita jaga dari ucapan, dari perilaku dan lain sebagainya yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang tidak meninggalkan kalimat atau kata-kata yang kecil, ucapan-ucapan yang kecil, wal 'amala bihi, dan juga perbuatan-perbuatan yang kecil, falaysa lillahi hajatun, tidak ada kepentingan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang itu meninggalkan makannya, orang itu meninggalkan minumnya. Dia menahan makan dan menahan minumnya dengan berpuasa, tetapi tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang keji, maka semuanya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, supaya puasa kita berkualitas, supaya puasa kita benar-benar ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala, malah kita jaga ucapan kita, malah kita jaga pembicaraan-pembicaraan kita.
keluarkanlah ucapan-ucapan yang baik, keluarkanlah ucapan-ucapan yang membuat sejuk kepada orang yang kita ajak bicara. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita memberikan kesejukan dan kedamaian kepada orang lain. Sebagaimana juga Rasul memerintahkan kepada kita, falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik atau lebih baik diam. Kalau misalkan tidak ada kepentingan, tidak ada sesuatu yang harus kita sampaikan, kebaikan yang tidak harus kita sampaikan, lebih baik kita diam daripada kita membicarakan hal-hal yang buruk, daripada kita membicarakan hal-hal yang bisa menyakitkan orang lain yang kita ajak bicara. Inilah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, bahwa ibadah puasa kita bukan hanya menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat kita, tetapi ibadah puasa kita supaya berkualitas tetap harus kita jaga ucapan-ucapan kita dan juga perbuatan-perbuatan. Ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang penuh kebohongan, ucapan-ucapan yang memberikan ujaran kebencian haruslah kita hindari, apalagi perbuatan-perbuatan yang keji. Tanpa kita sadari dalam situasi sekarang ini, dalam situasi wabah COVID-19, banyak orang menyampaikan berita-berita yang tidak jelas kabar berita itu dari mana, sehingga apabila kita sampaikan membuat orang lain gelisah, membuat orang lain cemas, membuat orang lain takut, khawatir dengan apa yang kita sampaikan. Kalau misalkan sesuatu yang tidak jelas, yang kita tidak tahu sumbernya, yang apabila kita sampaikan kepada orang lain akan membuat keresahan, akan membuat kecemasan, lebih baik kita tinggalkan agar puasa kita terhindar daripada qaul zur dan juga perbuatan-perbuatan keji, sehingga puasa kita betul-betul berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan semuanya itu tidak kita jaga, Rasul juga menegaskan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal athar. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, yang hanya dia dapatkan adalah haus dan lapar saja. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran atau kebaikan apabila kita sampaikan dengan tutur kata yang baik, dengan bahasa yang indah, sehingga akan menghasilkan kebaikan daripada orang yang kita ajak bicara. Tetapi kebenaran apabila disampaikan, sekalipun kebenaran itu disampaikan dengan kata-kata yang tidak baik, dengan tutur kata, dengan bahasa yang tidak indah, dengan bahasa yang tidak sejuk, apalagi kebenaran yang kita sampaikan itu dengan ujaran-ujaran kebencian, maka tidak akan menghasilkan kebaikan yang kita harapkan. Kebaikan yang kita harapkan dari apa yang kita sampaikan tidak akan kita dapatkan, tidak akan kita peroleh. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai riyadhah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai melatih jiwa kita untuk menjaga ucapan-ucapan kita, untuk menjaga perilaku dan perbuatan kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Kita hindari perkataan-perkataan dusta, kita hindari perkataan-perkataan yang menyakitkan saudara kita hindari ghibah, kita hindari tajassus, kita hindari gosip-gosip yang tidak ada artinya. Saudara-saudara kaum muslimin, sahabat lokal news yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian sekelumit hikmah Ramadan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya dan juga kaum muslimin pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.